berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Sekarang kita masuk dalam talkshow Dukcapil Sapa Masyarakat di sesi yang ke-7. Saya Panji Harto dan di studio sudah ada dua narasumber. Agendanya hari ini kalau melihat flyer yang sudah kami sebar di sosial media bersama dengan Pak Kadin ya, dengan Pak Dr. Andes Reddy Kusuma MA, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sidoarjo, tapi karena informasinya beliau lagi ada pertemuan mendadak dengan Pak PJ Bupati, jadi mohon maaf. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan bahas KTPL ini lebih jauh langsung dengan Pak PLT-nya langsung, dengan Kepala Bidangnya langsung, yaitu Pak Ahmad Fauzi SH, Pelaksana Tugas Kepala Bidang PDIP. Ini bukan berbau parpol ya, tapi singkatannya adalah Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan. Ada Pak Ahmad Fauzi selaku PLT Kepala Bidang PDIP. Juga selain Pak Ahmad Fauzi ditemani oleh Pak Sugianto atau Pak Anto, masih dari bidang PDIP. Nah, kita membahas tentang KTPL. Kalau mungkin di antara Anda sahabat yang mengeluh mungkin ngurus KTP kok nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai, atau Anda mau berbagi pengalaman, berbagi masukan, boleh. Anda bisa manfaatkan di 031 896 1514 atau WA kami di 0821 3264 109. Saya sapa dua narasumber. Assalamualaikum Pak Fauzi, Pak Anto juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke studio Suara Sidoarjo. Dan kita bicara tentang KTPL. Sebelum nanti lebih jauh ngomong soal ini, KTPL, orang menyebutnya ada yang EKTP, KTP elektronik, KTPL. Ini sebenarnya sama atau beda, Pak? Sebenarnya sama. Kalau dulu sesuai dengan yang lama itu masih EKTP. Ternyata ada perubahan, sekarang KTPL, Kartu Identitas Penduduk Elektronik. Ya, itu singkatannya. Itu kan cuma KTPL gitu aja, singkatannya. Secara ininya kartu penduduk ini ya elektronik, secara elektronik. Ya. Dan itu sudah mulai diterapkan sejak tahun? Diterapkan mulai sejak tahun 2012 secara pencetakan massal di situ. Itu kan ada pencetakan massal yang dari pusat itu, Bapak. Iya, gitu. Ya. Itu kami memang melakukan pencetakan massal, tapi waktu itu ya namanya pencetakan massal, Bapak ya, belum begitu sempurna di situ. Nah, ternyata berikutnya kan itu kan dari pusat semua penyetakannya. Ya. Nah, ternyata sekarang sudah dilimpahkan ke masing-masing daerah di situ. Baik. Jadi KTPL itu kalau menilik dari perjalanannya sejak tahun 2012 mulai pertama kali dirilis, menggantikan KTP yang lama, KTP gitu ya, yang lama yang harus dilaminating dulu, ada fotonya dulu. Betul. Dan itu rentan terhadap pemalsuan. Betul di situ. Baik, kalau di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini sendiri sampai data terakhir ada berapa penduduk yang sudah mendapatkan KTPL itu, Pak? Baik, mungkin dulu Bapak, ini saya ulas dulu dari pertama ya. Mungkin tentang KTPL, apa sih fungsinya KTPL ya di sini. Baik, saya untuk menyapa masyarakat Sidoarjo di situ. Untuk masyarakat Sidoarjo semuanya yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengurus Kartu Identitas Penduduk, yaitu KTPL di sini. Fungsinya KTPL terus terang aja Bapak Ibu di sini, kita kenapa wanti-wanti Bapak Ibu harus segera mengurus identitasnya atau KTPL-nya. Karena apa? Penting sekali. Ya, selain untuk keperluan pemerintah, termasuk diri sendiri, ya, diri pribadi di situ. Kenapa? Sekarang tanpa KTPL kita bisa kemana, Bapak, di situ, ya? Sekarang kalau kita tidak punya KTPL, mau ke Jakarta nggak bisa, ya. Naik pesawat harus pakai KTP, naik kereta pakai KTP. Nah, di situ. Itu yang fungsinya untuk diri pribadi ya di situ. Terus banyak lagi untuk ngurus BPJS ya di situ ya. Untuk ngurus apa? Kartu ini. Di perbankan. Termasuk untuk pendaftaran HP ya di situ ya. Iya, untuk nikah. Nah, untuk nikah itu semua berdasarkan KTPL. Kenapa pemerintah ini sekarang melakukan penunggalan NIK? Karena benar Bapak tadi sebutkan kalau masih KTP yang lama, yang benar yang belum menjadi KTPL itu rawan pemalsuan sekali di situ ya. Nah, di sini KTPL ini mungkin
masyarakat Sidoarjo mungkin masih ada kendala-kendala untuk pencetakannya, itu banyak hal di situ Pak. Banyak hal kenapa kok belum bisa tercetak di situ. Nah, di situ kenapa belum bisa tercetak? Banyak hal di situ, bisa juga duplikat rekod Pak atau double Pak di situ ya. Karena apa? Masyarakat sebelum diberlakukan KTPL, banyak masyarakat tuh yang mempunyai KTP ya double Bapak. Ada di kecamatan A, kecamatan B ya, di situ masih bisa gitu. Tapi kalau sekarang dengan kemanunggalan NIK sudah tidak bisa lagi. Gitu. Jadi dengan kemanunggalan NIK ini pemerintah membuat sedemikian rupa biar tidak dilakukan pemalsuan identitas penduduk karena ini rawan sekali. Itu untuk secara pribadi. Ini juga untuk apa ya? Pesta-pesta negara. Ya, seperti Pilpres, Pilgub, Pilkada ya, termasuk juga yang terakhir itu Pilkades. Nah, itu berdasarkan dari KTPL semua gitu. Perlu diketahui ya, KTPL ini masyarakat Sidoarjo ya. Jadi kalau dilihat itu kan di tulisannya ada berlaku seumur hidup. Ya. Itu jangan berpedoman pada yang ada tertera di KTPL, berlaku seumur hidup. Selama ada perubahan elemen data, monggo di update datanya ya di situ. Oh gitu. Nah, jadi bisa dicetak Pak di situ, cetak ulang. Memang ditulisannya ada seumur hidup. Seakan-akan kalau ditulis seumur hidup ini sudah harga mati ya, tidak semacam itu. Jadi bisa nanti dicetak ulang kalau ada perubahan elemen data. Semacam pindah alamat ya, status ya. Bisa juga status sudah sebelum menikah menjadi menikah, yang menikah juga ada yang cerai kan begitu Pak ya. Jadi di situ bisa berubah di situ. Terus bagaimana cara pengurusan KTPL di situ? Monggo masyarakat Sidoarjo diperbaiki dulu kartu keluarganya. Karena apa? Untuk KTPL itu dasarnya dari kartu keluarga. Selama kartu keluarganya tidak dirubah, otomatis KTPL-nya tetap tidak bisa dirubah. Jadi kuncinya ketika ngurus KTP harus ngurus KK dulu. Ya, betul ya. Supaya dapat nomor. Enggak, sebenarnya nomornya sudah, Pak. Sudah ada ya. Cuma ini kalau ada perubahan ya, ada perubahan elemen data, otomatis KK-nya dulu. NIK itu, Pak ya, NIK itu berlaku seumur hidup. Unik memang di situ. Jadi kalau NIK-nya itu ya di situ mau pindah kemanapun NIK itu yang tetap dipakai. Kita pindah dari Sidoarjo pindah ke Jakarta tetap NIK itu yang dipakai. Cara perekamannya juga cuma cukup 1 kali. Ya, meskipun provinsinya lain provinsi tetap NIK-nya masih ikut sama dengan yang sebelumnya. Iya. Begitu. Jadi cuma 1 Bapak, itu yang sudah terdaftar di kementerian. Ya, jadi nomor itu yang ada di pusat di situ. Jadi kalau kita mau memalsukan, kalau ada double sampai double itu KTP-nya tidak akan bisa tercetak Bapak. Tidak bisa tercetak pokoknya itu. Jadi harus dipilih mana NIK tunggalnya yang di pusat di situ. Dan ini istilah ngelink sampai ke pusat dan juga daerah begitu. Betul ya. Bapak. Baik, lebih jauh tentang pengurusan KTP karena KTP itu kan juga merupakan sebuah identitas diri ya. Kemana-mana harus bawa KTP. Ya tujuannya seperti yang disampaikan Pak Fauzi. Untuk pengurusan KTP ini sendiri orang yang wajib memiliki KTP mungkin bisa dijabarkan oleh Pak Sugianto, masih dari bidang pemanfaatan data, info, inovasi pelayanan PDIP dari Dispenduk Capil itu mereka yang wajib memiliki KTPL itu apa saja syaratnya nih Pak? Selain umur ya, umur mungkin 17 tahun dan perlu saya sampaikan dulu untuk menyapa warga Sidoarjo. Perkenalkan sama Mas Santo, biasanya dipanggil Anto. Perlu saya sampaikan penerbitan KTP elektronik penduduk warga negara WNI itu ada WNI sama ada WNA. Itu terdiri atas pertama penerbitan KTPL baru pemula Pak Arif. Yang kedua penerbitan KTPL karena pindah datang. Dulu misalnya alamatnya di Surabaya, pindah ke Sidoarjo, otomatis KTP-nya kan berubah. Ganti kabupaten ya? Ganti KTP. Iya, ganti KTP. Yang ketiga, penerbitan KTPL karena adanya perubahan data, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi. Elemen datanya itu berubah, NIK-nya tetap NIK tunggal. Perlu diketahui Pak Arif,
NIK itu unik, di dalamnya ada digit pertama. Ini perlu diketahui masyarakat Sidoarjo biar tahu cara membaca NIK. Digit pertama untuk 35 itu adalah kode provinsi. Digit kedua, digit selanjutnya adalah kode kabupaten kota. Digit selanjutnya itu adalah kode kecamatan. Kalau di Sidoarjo itu 35 itulah Provinsi Jawa Timur, 15 itu adalah Kabupaten Sidoarjo, 17 itu adalah kode kecamatannya. Digit selanjutnya itu adalah tanggal lahir Pak Arif. Kalau laki-laki misalnya 15 cukup 15 itu. Kalau perempuan itu ditambahin 40, misalnya tanggal 1. Kalau perempuan ditambahin 40, jadi nanti di situ digitnya selanjutnya adalah ditambahin 40 jadi 41. Digit berikutnya adalah kode bulan. Terus digit selanjutnya adalah kode tahun kelahiran Pak Arif. Terus digit yang paling terakhir 3 digit atau 4 digit di belakangnya itu adalah generate sesuai dengan computerized. Misalnya namanya Pak Arif itu di Sidoarjo ada berapa orang. Nah itu secara otomatis itu generate saat Pak Arif pada 1, 2, 3 itu computerized secara otomatis nanti. Yeah, satu gitu. Wilayah di kabupaten itu ya? Iya, satu wilayah kabupaten secara baca NIK-nya. Yeah. Terus, jadi misalnya kalau nama saya Panji gitu, tek munculnya ada sekitar ada 500 orang, di sini muncul angka 4 digit terakhir ini 4 digit terakhir itu Pak Arif 500 begitu. Nah seperti itu. Oke, baik. Mungkin bisa dilihat di KTP-nya Pak Arif. Panji oh Pak Panji, maaf. Itu di digit terakhir ya? itu adalah seperti itu. Nah, kalau di digit terakhir saya ini 0002 Pak. Oh berarti urutannya nomor 2 itu secara computerized. Berarti gitu Pak Panji nomor 2 itu urutannya. Sebelum saya berarti ada nama lain Panji. Nama sebelumnya ada nama yang sama. Mungkin ngurusnya lebih cepat atau mungkin lebih tua. Itu seperti itu. Terus perlu saya sampaikan selanjutnya tadi Pak Arif, penerbitan KTPL karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki kitab. Penduduk orang asing misalnya izin tetapnya tinggal di Sidoarjo, tinggal sementara perlu KTP-nya kan ada masa berlakunya, perlu diperpanjang. Oke, itu bisa dilakukan di kantor kami. Terus selanjutnya Pak Arif, penerbitan KTPL karena hilang atau rusak. Itu nanti dasarnya surat kehilangan dari kepolisian itu tentunya itu yang kami minta karena kami dikhawatirkan ada memiliki KTP 2 dan sebagainya. Karena mungkin meskipun NIK-nya satu, KTP harus tetap satu, nggak boleh 2 ya. NIK-nya itu betul. Tetap satu yang nantinya itu dikeluarkan. Kalau misalnya hilang atau rusak nanti kami tetap minta surat kehilangan dari kepolisian. Terus selanjutnya Pak Panji, penerbitan KTPL di luar domisili. Ini kebetulan seharusnya bisa Pak Arif. Kebetulan kami untuk perangkatnya itu mungkin belum siap dan sebagainya. Kebetulan nanti ini di tahun ini pengadaannya Pak Arif kemarin sudah dapat satu anjungan kayak ini ADM. Nah nantinya warga itu nanti bisa mencetak dokumen kependudukannya lewat itu tadi. Kebetulan di tahun ini kami ada pengadaan 2. Rencananya mau ditaruh di MPP Lingkar Timur, yang satu ditaruh di Dispenduk Capil, yang kedua ditaruh di Minimall Sukodono. Dan nanti warga bisa mencetak sendiri. Ada 3 ada 2? Ada 3. Yang 1 MPP Lingkar Timur, kantor Dispenduk Capil Sultan Agung, sama yang di Minimall Sukodono. Itu Pak Arif. Perlu kami sampaikan warga Sidoarjo Pak Arif, untuk pencetakan KTPL itu kami sudah memecah di 18 kecamatan Pak Arif. Jadi bisa KTPL dan KK-nya itu bisa diurus di 18 kecamatan. Tanpa harus repot-repot ke kantor Dispenduk Capil. Betul. Karena di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo ini sudah bisa melakukan itu. Benar. Karena sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 kami hadir
untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Termasuk itu tadi selain di 18 kecamatan, kami juga di 3 itu tadi Mall Mini Lingkar Timur, di kantor sendiri, sama di Sukodono. Itu Pak Arif. Baik. Yang coba saya tanyakan, hal yang paling lazim ketika kita ngurus KTP itu ya, apa yang kita bawa ini? Kelengkapan administrasi apa yang kita bawa? Dokumen. Berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2013, pengurusan KTPL itu tidak harus atau tidak usah Pak Arif, tidak mengurangi rasa kepengurusannya RT RW Pak Arif. Sekarang tidak usah pakai pengantar RT RW, cukup kalau memang KTP yang bersangkutan pemula atau 17 kurang itu bisa melakukan perekaman Pak Arif. Langsung datang ke kantor kecamatan. Bisa kecamatan, bisa ke Dispenduk Pak. Dispenduk Capil. Enggak bawa apa? Kartu bawa kakak saja. Kakak saja. Ya. Tidak usah pengantar dari RT RW. Tapi seyogyanya biasanya ini di masyarakat itu miskomunikasi ya Pak Panji. Karena itu tadi sekarang kok tidak melalui RT RW dan sebagainya. Tetap hak sosial itu disampaikan. Misalnya KK dan KTP-nya sudah jadi, tetap di lingkungan sosial itu disampaikan bahwa ada warga yang sudah menempati di daerah tersebut. Tetap itu perlu disampaikan ke sahabat Susi juga Pak Panji bahwa perekaman KTPL, untuk membeli KTPL tidak harus nunggu 17 tahun dulu baru rekam. Umur di bawah 17 tahun bisa melakukan perekaman di 18 kecamatan tadi atau di kantor kami di Dispenduk Capil. Nantinya pencetakannya KTPL nunggu 17 tahun dulu. Oh begitu ya. Jadi bisa rekam dulu Pak Manji, bisa rekam 17 dulu. tahun itu maksudnya 17 tahun minimal 16 ke atas atau 17 tahun sampai umur minimal 16 ke atas. Berarti antara 16 sampai ke 17 bisa. Itu bisa melakukan perekaman di 18 kecamatan atau di kantor kami. Tapi kami belum bisa mengeluarkan KTPL-nya, mencetak KTPL-nya. Nunggu dulu 17 tahun dulu baru bisa dikeluarkan KTPL-nya. Ini mempermudah Pak Panji, karena tidak harus nunggu di 17 tahun dulu. Iya. Jadi ada surat pengantar mungkin sebelum KTP itu turun apa begitu biasanya? Enggak. Jadi begini ya, Mas Arif ya, Pak Arif ya. Untuk KTPL itu tadi sudah disampaikan sama Mas Anto di situ ya. Bisa melakukan perekaman kalau sesuai dengan aturannya 6 bulan sebelum 17. 6 bulan sebelum 17 tahun. Iya, di situ. Jadi tahun. Iya, di situ. Jadi sesudah 17 tahun mungkin pas ulang tahun sebagai hadiah ulang tahun. Nah, kan pas punya KTP bisa ambil SIM. Nah, di situ bisa untuk SIM gitu ya. Jadi untuk ya pokoknya inilah saya sudah punya identitas. Ya. Selain dari KTPL, jangan khawatir ya masyarakat Sidoarjo atau adik-adik ya Sidoarjo, sahabat Susi di situ, meskipun belum punya KTPL di bawah umur 17 ya 0 sampai 17 kurang 1 hari bisa mengurus KIA. Kartu identitas anak di situ. Nah, jadi tetap bisa. Kenapa pemerintah mengeluarkan kartu identitas anak di situ? Apa? Untuk memudahkan masyarakat untuk bepergian. Bayangkan sekarang kalau bepergian naik pesawat, naik kereta di situ membutuhkan identitas. Masa oyong-oyong bawa apa? KK segitu besarnya, segitu lebarnya. Cukup dengan bawa kartu identitas anak mendaftarkan untuk pembelian tiket di situ. Itu pun untuk KIA kami mungkin insya Allah nanti kalau sudah ini akan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak semacam toko buku apa itu untuk mendapatkan korting di situ. Ya nanti akan dilaksanakan di situ atau kapan ini masih diusahakan sama Pak Kadin di situ. Ya. Untuk KTPL tadi ya Mas Anto sudah menjelaskan segitu gamblangnya. Terus tadi tentang persyaratan sudah dijelaskan semua. Makanya saya mohon untuk masyarakat Sidoarjo yang belum melakukan perekaman, utamanya ini yang belum umur 17 Terus apalagi nanti kalau mau menghadapi ini pilkada ya tanggal 9 di situ, pas tanggal 9-nya umur 17 kan itu bisa. Oh iya. Ya, sambil bawa KTP. Ya, bawa itu datang ke tempat kami perekaman di situ. Nah, itu juga sesuai dengan aturan menteri ya, yang dari pusat. Jadi kalau memang belum bisa tercetak
KTPL-nya di situ, belum bisa tercetak KTPL-nya, sedangkan itu sudah dibutuhkan sampai tanggal 9 kalau nggak salah jam 12 di situ, bisa dikeluarkan surat keterangan sementara. Itu ketentuannya semacam itu. Surat keterangan sementara Ya. bagi mereka yang belum mendapatkan KTPL. Karena proses KTPL begini, ya ini termasuk untung-untungan juga. Biasanya rekam sekarang bisa langsung PRR. PRR itu print ready record. Nah, kalau sudah print ready record di situ otomatis bisa langsung tercetak. Langsung keluar. Kalau memang belum PRR di situ nunggu dulu. Biasanya untuk besoknya baru bisa keluar. Karena patut diterangkan, pencetakan KTPL ini bukan masyarakat Sidoarjo saja, tapi seluruh Indonesia. Iya. Ya. Karena belangkonya juga dari pusat kalau tidak salah ya. Insya Allah sekarang untuk belangko jangan khawatir, sudah tersedia. Wah, ini Ya, sudah tersedia. Monggo bagi sahabat-sahabat suci ya di situ, kalau mau melakukan perekaman silahkan datang, bisa ke kecamatan, bisa ke Dispenduk Capil. Kami di Dispenduk Capil mulai tanggal berapa itu Mas Anto sudah melakukan pelayanan Sabtu dan Minggu buka juga. Weekend service. Weekend service di situ. Termasuk nanti tanggal 9 buka sampai jam 12. Luar biasa. Iya, di situ. Ini apresiasi untuk sahabat-sahabat di Dispenduk Capil. Yang lain libur, panjenengan semua masuk di situ, ya. Ya. Tapi memang nggak nyoblos karena ASN karena ya. Enggak, kalau ASN tetap nyoblos. Tetap nyoblos di situ. Tidak memihak salah satu. Itu Bapak. Jadi yang tidak nyoblos TNI Polri berarti. Iya. Baik. Pak Fauzi, Pak Gianto, kita break dulu ya, nanti kita akan ngobrol kembali seputar KTPL atau kalau orang dulu mengatakan macam-macam. KTP elektronik. Tapi pada prinsipnya sama. Bentuk fisiknya juga sama. Ya. Nah, pengurusannya juga sekarang ini lebih mudah dan belangkonya juga sudah tersedia. Tinggal kembali kepada diri Anda masing-masing. Kira-kira Anda kapan ini berangkatnya ini? Karena jam pelayanannya juga sudah mulai diperpanjang ya. Betul, ditambah. Luar biasa. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah, sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir.
nang tambak sumur tuku anjir lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal, tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya masih talkshow bersama sahabat-sahabat dari Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan KTPL. Sudah hadir sejak tadi ya jam 10 ada Pak Ahmad Fauzi. Beliau adalah PLT Kepala Bidang PDIP, Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan, yang juga ditemani oleh Pak Sugianto dari bidang yang sama, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Saya jadi penasaran kalau ada embel-embel inovasi. Inovasi apa sih yang sudah di launching atau yang sudah dimiliki ini sahabat-sahabat di Dukcapil? Sebentar Pak Imam, Pak Fauzi, Pak Gianto atau Pak Anto, saya ke redaksi dulu, ada pertanyaan yang sudah ditampung di sana. Karin? Iya, ini ada banyak sekali yang bertanya di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Yang pertama dari Ibu Devira di Krembung. Syarat apa saja ya Pak yang harus dibawa ketika ingin merubah status hubungan yang tertera di KTP elektronik? Kemudian yang kedua dari Mas Andika di Lebo. Assalamualaikum, mau izin bertanya, kalau mau cetak ulang KTP elektronik karena rusak, mikanya terkelupas, ada dokumen yang perlu dipersiapkan atau langsung saja datang ke Dispenduk Capil nggih? Kemudian yang ketiga ada dari Ibu Sekar di Trosobo. Sampai saat ini saya kesusahan mengurus data diri di websitenya Dispenduk Capil. Selalu tulisannya penuh terus.
Kuota yang disediakan pun tidak sebanding sama banyaknya orang-orang yang punya urusan di situ. Saya selalu standby tapi selalu kehabisan. Solusinya gimana ya Pak selain harus mendaftar online? Kemudian ini yang terakhir ada dari Ibu Novianti di Sidoarjo. Sudah lama sekali mengurus KTP elektronik sama suami. Punya saya sudah jadi, tapi punya suami sampai saat ini masih belum jadi. Padahal daftarnya ini barengan, dan tiap datang ke kecamatan permasalahannya ada di belangkonya. Saya agak nggak paham ini Pak, kaitannya belangko dengan KTP. Oke, terima kasih. Bu Novianti di Sidoarjo Kota mungkin ya, kecamatan di sini ya. Pertanyaan dari Vira, Andika, Sekar, dan Novianti. Monggo Pak Fauzi atau Pak Anto yang menanggapi. Yang pertama dari Ibu siapa tadi? Ibu Vira. Vira ini menanyakan tentang syarat untuk perubahan elemen data. Elemen data. Enggak, yang pertama kalau nggak salah ada tadi ya. Status perubahan status. Perubahan status ya. Baik Ibu Vira di sini. Untuk perubahan status, saya tadi sudah menyampaikan di depan, tiap perubahan status harus dilakukan perubahan kartu keluarga dulu. Oke. Ya. Perubahan status di situ ini biar masyarakat Sidoarjo memahami semua, tiap ada perubahan status harus ada data pendukungnya. Semacam mungkin ya nikah otomatis ada buku nikahnya. Terus mungkin semacam cerai, ada akta cerai. Ya, terus mungkin sudah lulus sekolah SMA harus ada ijazahnya. Kami dari Dispenduk Capil tidak serta-merta merubah identitas seseorang itu yang ada di KTP itu begitu saja. Jadi kita itu tidak menerima omongan langsung bicara, Pak saya sudah lulus sekolah, mana buktinya? Pak saya sudah nikah, mana buktinya? Kan begitu ya. Tidak ya. Menganut paham tembung jari. Semacam itu. Jadi ini semua harus ada data pendukung. Monggo kalau memang mau melakukan perubahan data di situ silakan ya perubahan kartu keluarga dulu. Bisa di kecamatan, bisa di Dispenduk Capil. Cuma saya sarankan kalau memang Ibu kecamatannya agak jauh dari Dispenduk Capil, ngapain jauh-jauh ke Dispenduk Capil, cukup di kecamatan. Karena di kecamatan sendiri sudah bisa cetak KK dengan KTPL. Ya. Jadi kalau memang ya monggo kalau mau main-main ke Kota Sidoarjo mungkin ya mau lihat alun-alun silahkan mampir ke Dispenduk, tidak apa-apa di situ ya. Alun-alun sama mampir ke Sultan Agung. Di situ. Tidak apa-apa yang mampir. Itu ya persyaratannya. Terus yang kedua tadi cetak ulang karena rusak. Cetak ulang juga bisa di situ. Tadi kalau cetak ulang, kalau yang kehilangan tadi kan harus laporan ke kepolisian. Bagi masyarakat yang KTP-nya rusak di situ, ya cukup membawa KTP lama dengan KK. Tapi saya sarankan kalau memang di situ KTP lama KTP yang rusak, lihat dulu KK-nya. Jangan-jangan ada perubahan elemen data. Karena banyak masyarakat itu utamanya itu perubahan data itu tentang sudah ini lulus sekolah SMA, sarjana belum dirubah. Terus sekarang untuk kakak yang baru sudah ada nempel juga golongan darah Pak Arif di situ. Jadi sebaiknya dilihat dulu di kakaknya sebelum melakukan perubahan di situ atau mencetak yang rusak, dilihat dulu di kakaknya ya apakah golongan darahnya sudah tercantum ya itu, apakah untuk pendidikan sudah sesuai atau mungkin identitas lainnya atau ada status juga di situ. Monggo dipersani dulu kakaknya. Kalau sudah oke semua, monggo dilaksanakan pencetakan ulang. Ya. Meskipun itu ganti KTP karena rusak, tetap bawa kakak. Dilihat dulu. Mungkin nanti dari petugas kami menanyakan, ini golongan darahnya apa? Ya. Terus ini sudah lulus apa? Masa sudah umur 17 tahun masih SMP kan begitu ya. Jadi kita lihat semua, sesuaikan semua. Ayo. Terus yang ketiga Bu Sekar Tanggulangin tadi kota antrian. Itu begini ya, kalau kota antrian itu memang kami di Dispenduk Capil selama masa pandemi ini memang agak terbatas. Kenapa kami batasi di situ? Sehari maksimal berapa Pak Fauzi? 480. Itu bukan KTP saja, bermacam-macam pelayanan. Bisa akte ya, bisa KK, bisa KTP, bisa KIA. Itu yang fokusnya di kantor Dukcapil di Sultan Agung 480 itu yang
secara online itu kan? Secara online sekarang kami sudah pindah ke MPP semua. MPP. Ya. Cuma yang ada di Dispenduk Capil sekarang tinggal perekaman sama legalisir. Legalisir Iya. untuk ini kakak. Legalisir dokumen kependudukan. Nah, ini perlu saya jelaskan juga, Mas Arif ya. Untuk dokumen kependudukan yang sudah ada ada TTE ya, tanda tangan elektronik ya di situ, itu sebenarnya sudah tidak pakai legalisir lagi. Sudah sah sebenarnya. Iya, sudah sah ya. Cuma ya mohon maaf kadang ini dari pihak pengguna ya. Ya salah satunya mungkin ya dari pihak pengguna itu macam-macam kan ya. Ada perbankan, ada BPJS ya. Mungkin ada pendaftaran untuk TNI Polri. Itu masih minta legalisir. Padahal kalau sudah KTPL sama yang KK yang sudah elektronik, termasuk akte yang sudah tanda tangan elektronik, itu tanpa legalisir. Iya, Gitu. iya. Itu keabsahannya gampang, nanti tinggal di-download untuk ada ya barcode-nya atau VeriDS di situ. Pakai aplikasi VeriDS. Tinggal dilihat ini dikeluarkan benar atau tidak. Iya, kan bisa di-scan di situ. Bisa di-scan di situ. Nah, makanya sekarang kasihan juga masyarakat ya belum apa-apa suruh legalisir ya. Padahal dari anjuran dari pusat semua yang sudah berbasis TTE tidak pakai legalisir. Iya, gitu. mudah-mudahan ke depan ini sudah mulai banyak institusi yang akhirnya ini ya lebih lebih simpel. Iya betul. Kasihan masyarakatnya. Betul. Terus yang keempat tadi apa? Terakhir tadi Bu Novi yang KTP-nya sudah jadi, yang punya suami ini yang belum jadi. Ya mungkin begini Bu Novi ya, yang punya Bu Novi sudah jadi, yang punya suami kok belum jadi. Ini monggo datang ke kecamatan atau ke Dispenduk Capil. Kita lihat. Karena apa? Kalau memang tidak ada permasalahan di situ pastinya tercetak. Dua-duanya jadi. Ya, mungkin ya maaf, mungkin di situ ya. Kenapa nggak tercetak bisa juga double? Ya, soalnya apa? Mungkin ada perkawinan 2 kali atau waktu mungkin dulu cara pindahnya sebelumnya cara pindahnya tidak prosedural sehingga muncul nik lagi semacam itu. Nah, jadi itu kalau sudah double, maka saya di depan tadi sampaikan kalau sampai double sampai kapanpun KTPL-nya tidak akan tercetak. Gitu. Jadi bisa langsung datang ke kami Pak Panji, nanti bisa disampaikan sama Bu Novi. Nanti bisa dicek kalau memang betul. Kalau memang perlu diganti sudah tercetak ya otomatis karena dari sistem itu kan sudah tercetak. Betul. Jadi ya perlu diinput lagi kalau memang diganti ya mungkin ada user yang orang dari Capil yang menginput kan ya. Jadi tidak bisa kita serta-merta kita sudah punya terus pingin menyetak lagi kan tidak bisa karena sudah terkoneksi. Iya, itu sudah koneksi dengan pusat itu Pak Arif itu. Iya. Baik. Nah, terkait dengan inovasi layanan yang sudah digulirkan dan akan digulirkan oleh pihak Dukcapil ini apa saja nih Pak Fauzi, Pak Anto? Oke Pak Panji, perlu saya sampaikan oleh sahabat-sahabat Suci. Inovasi terkait urusan KTPL yang sudah dilakukan oleh teman-teman tim di Dispenduk Capil itu adalah untuk hari ini Pak Panji, teman-teman tim Dukcapil itu datang ke Lapas Porong Pak Panji, melakukan jemput bola perekaman KTPL bagi saudara-saudara kita yang terkandung kasus di Lapas Porong. Yang belum punya KTP. Yang belum punya KTP. Itu kami bantu untuk perekamannya dan pencetakannya sekalian. Kalau nanti statusnya sudah PRR Pak Panji. Lapas Porong yang di mana? Yang di alun-alun atau yang di Porong? Yang di Porong. Oh, yang di Porong. Terus yang kedua, tim kami juga melakukan inovasi yang kita namai itu Dilan. Jemput bola disabilitas. Itu kita lakukan perekaman bagi saudara-saudara kita yang lanjut usia yang tidak bisa datang ke kecamatan atau ke kantor kami di Dispenduk Capil, itu tim kami nanti bisa mendatangi langsung ke tempat yang itu tadi, warga kita masyarakat yang lanjut usia tadi yang nggak bisa datang ke kantor kami. Termasuk ini Pak Panji, bagi saudara kita yang ODGJ, orang dengan gila dan sebagainya itu nanti kebutuhan bisa, khusus dan sebagainya itu bisa kita lakukan perekamannya. Mohon maaf, saya potong sebentar. Tahu dari mana kalau misalnya satu tempat itu ada lansia yang perlu didatangi atau ada laporan dulu dari desa biasanya? Perlu saya sampaikan juga itu tadi mau saya sampaikan prosedurnya untuk program
Dilan jemput bola disabilitas itu biasanya warga itu mengajukan permohonan lewat RT RW atau dusa kelurahan kecamatan, permohonan ke kantor kami di Duk Capil untuk melakukan perekaman warganya yang tidak bisa hadir ke kantor kami. Seperti itu mekanismenya, Pak. Secara lisan, secara surat. Surat itu dari warga atau dari perangkat desa? Perangkat desa melalui desanya, melalui Pak Kepala Desa atau kelurahan, terus disampaikan ke kecamatan, nanti pihak yang kecamatan yang menyampaikan ke kantor kami, Pak Panji. Seperti itu mekanismenya. Jadi kami tahu bahwa saudara-saudara kita yang ODGJ itu tadi, terus disabilitas orang lanjut usia yang tidak bisa datang ke kecamatan atau ke kantor kami, bisa nanti tim kami akan datang ke tempat tujuan masyarakat itu. Itu tadi. Itu yang di prospek dalam pengertian ini. Itu yang ketika didatangi akhirnya apa, dokumen apa yang nanti diurus gitu? KTPK, include KK atau bagaimana? Itu biasanya sudah siap, Pak Panji. Kakaknya sudah tercetak biasanya. Sudah ada NIK-nya. Otomatis yang bersangkutan itu tidak memiliki KTP-nya. Syarat membeli KTP kan harus rekam dulu. Perekaman dulu baru dia bisa dicetak KTPL-nya. NIK-nya sudah ada. KTP kalau belum melakukan perekaman dia tidak akan bisa memiliki KTPL-nya. Seperti itu. Termasuk ini inovasi yang sudah kami lakukan. Jemput bola melalui sekolahan-sekolahan. Kemarin sebelum pandemik Pak Panji sudah kami lakukan di SMK Buduran. Kami melakukan perekaman di sekolah-sekolahan. Enggak aja SMK aja. SMA. Kami merekam umur 16 itu kan itu tadi, SMA, yang SMK, MA. Dan sudah bisa direkam. Itu tadi yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa kita bisa melakukan perekaman usia 16 ke atas. Belum bisa kita hanya bisa melakukan perekaman aja. Kalau nanti siswa sudah umur 17 tahun, kami cetakkan KTPL-nya. Kalau memang belum 17 tahun, kami hanya bisa merekam aja. Itu Pak Panji yang inovasi yang kami lakukan. Baik. Ya, mungkin kalau saya sudah pernah melakukan perekaman iktp ini ya. Mungkin barangkali di antara sahabat Suara Sidoarjo yang ada yang belum tahu, sebenarnya untuk proses perekaman itu yang direkam apa sih, Pak? Yang direkam itu Pak Panji perlu saya sampaikan oleh sahabat-sahabat Susi bahwa di komputeris kami datasya itu untuk membeli KTPL itu di data kami itu butuh data elemen data yang berupa sidik jari. 10 sidik jari itu nanti direkam wajah, retina, iris mata, retina itu. Itu yang direkam, Pak, sebagai data biometrik kami, data tanda tangan juga. Berarti ada beberapa yang direkam di sana ya. Dan itu membutuhkan waktu berapa lama biasanya, Pak? Sekitaran kalau koneksinya bagus antara koneksinya di jaringan pusat ya. Dengan pusat mungkin butuh waktu 5 menit itu udah bisa. Selesai, ya. Udah bisa. Dari mulai merekam telapak tangan, muka, retina, wajah, itu yang kami rekam. Itu mungkin butuh waktu 5 menit udah jadi, tergantung koneksinya Pak Panji. Antara koneksinya di server daerah sama di server pusat. Seperti itu. Baik, luar biasa nih. Jadi sekarang ini sudah mulai memanfaatkan teknologi begitu ya, Pak Anto, Pak Fauzi ya. Baik. Ada tambahan yang mau disampaikan terkait dengan inovasi? Perlu saya sampaikan bahwa untuk pengurusan dokumen kependudukan dalam hal ini KTP bisa melalui ini, Pak, di-download untuk daftar ke kantor kami lewat aplikasi Saya Capil, sistem antrian elektronik. Nah, di situ nanti bisa dibuka linknya, bisa ambil nomor antriannya, tujuan layannya apa, nanti tinggal berkasnya itu difoto aja Pak Panji, mau perekaman dan sebagainya. KK-nya itu aja difoto, dikirim ke WA layanan yang sudah ada tertera di situ Pak Panji. Seperti itu. Kalau di Mall Mini Lingkar Timur itu urusannya banyak Pak Panji, di situ ada KK, ada akte kelahiran, ada surat nikah, ada apa? Akte nikah, perkawinan dan sebagainya. Cuman di kantor kami aja itu hanya perekaman sama legalisir yang awal tadi disampaikan sama Pak Fauzi itu tadi.
Ya, jadi perlu disampaikan sekali lagi untuk sahabat Suara Sidoarjo yang baru saja mendengarkan, khusus untuk layanan di kantor Dukcapil di Sultan Agung itu hanya tentang perekaman dan sama legalisir. Kalau di luar itu Anda diarahkan untuk ke MPP Lingkar Timur atau MPP Mini Sukodono. Mini MPP Sukodono. Atau mungkin awal-awalnya Anda silakan akses dulu Sai Capil Kabupaten Sidoarjo. Di situ nanti ini saya coba akses, di sini mulai memasukkan NIK, nomor KTP pengganti, nama lengkap, nomor HP, tujuan layanan dan sebagainya begitu ya. Nanti Anda tinggal ikuti alur dan prosesnya, nanti akan muncul daftar antriannya. Nanti akan dapat nomor antriannya, terus setelah itu difoto sama berkas KK-nya. Misalnya dia kalau mau melakukan perekaman, dikirim ke tujuan layanan itu tadi. Di situ nanti ada tujuan layanannya Pak dari awal tadi. Begitu buka linknya Sai Capil, di situ ada WA layanannya. Jadi lebih enak, lebih simpel. Ya sebenarnya ini untuk pengurusan secara online ini kita memanjakan masyarakat sebenarnya. Cuma kadang salah tafsir masyarakat itu kok tambah sulit gitu ya. Ternyata kalau kita pakai online di situ ya, Pak Arif ya, kita tinggal daftar nomor antrian, dapat nomor antrian, langsung kita upload data-data apa yang diurus. Sesudah diupload semua, dari pihak kami akan melihat, memeriksa semua. Nanti akan dapat jawaban. Tidak usah datang ke kantor, dapat jawaban kalau memang sudah oke semua, persyaratan oke. Nah, nanti dari pihak kami akan menjawab tanggal sekian hari ini Bapak datang ke kantor dengan bawa persyaratan yang asli, ditukar dengan dokumen yang sudah jadi. Di situ sebenarnya. Iya sebenarnya. Kalau istilahnya zaman dulu itu kan harus repot riwari. Ya betul. Sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Masyarakat harus mulai membiasakan. Betul. Lebih mengurangi biaya juga ya, uang bensin apa kan di situ ya. Nah, kalau kita online kan enggak, tinggal ngambilnya saja. Terus mungkin ini Pak Arif juga, kami juga melakukan termasuk inovasi juga Mas Hanto ya. Kami itu ada apa ya? Kerjasama dengan PT Pos. Nah, jadi masyarakat tinggal milih apakah itu nanti dokumen yang sudah jadi apa mau diantar lewat pos apa diambil sendiri. Ya di situ. Jadi tinggal nanti pihak dari pos ini datang ke bawa dokumen yang sudah jadi, bawa ke masyarakat. Ya pemohon tinggal minta data yang asli ditukar dengan dokumen yang sudah jadi. Ongkirnya ikut siapa Pak? Di Pak? Di tempat kami di Dukcapil, iya. Kami melakukan kerjasama di situ. Enak berarti ya. Iya, semacam itu. Ya, betul. Ini malah semakin membuat para istilah anak sekarang itu rebahaners, semakin banyak. Betul. Semakin banyak rebahan di rumah. Baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan kalau keluarga itu idealnya ada beberapa dokumen yang harus dimiliki. Contohnya pertama KK, kedua KTP, terus akte kelahiran. Cuma itu aja kan? Yang basic. Ya basicnya ya, akte kelahiran, KK, KTPL, kalau anak-anak KIA, ya. Terus kalau data secara ini kan biasanya kan ada pindah datang kan sudah nanti secara diganti dengan KK sama itu. Ya. Kalau yang lain misalnya kalau nikah ya otomatis ada buku nikah. Iya betul. Gitu. Kan jadi tapi secara basic itu kan minimal ada KTP, KK, akte kelahiran. Jadi untuk yang lain-lain kan mungkin bisa sambil diurus begitu ya. Makanya yang ini juga Pak Panji, selain 3 dokumen itu tadi, yang perlu dimiliki juga ini di kami itu juga ada pencatatan perceraian bagi saudara kita yang non muslim. Nah, itu yang perlu juga kita dimiliki oleh saudara kita yang non muslim. Kalau kita muslim mungkin di dapat KUA, dapat akte perkawinan. Akte perkawinan sama perceraian. Iya, di situ yang non muslim. Oke, baik. Itu jadi kalau misalnya kita ada sesuatu hal yang ingin tanya lebih jauh mengenai dokumen apa saja yang perlu dimiliki, nah Anda ada peluang nanti atau karena sesi untuk ngobrol dengan sahabat-sahabat dari Dukcapil ini setiap minggu hadir untuk menyapa Anda. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat, ada Bu Fira, Pak Andika, Bu Sekar, Bu Novianti yang sudah bergabung. Bu Novianti kalau memang ada karena KTP suaminya tadi belum kok jadi monggo tadi disampaikan Pak Anto sama Pak Fauzi, silakan Anda bisa datang ke kantor kecamatan atau ke
di Spenduk Capil. Di Spenduk Capil di Sultan Agung. Ingat ya, di Spenduk Capil hanya melayani perekaman KTP dan juga legalisir. Gitu ya. Biar nanti takutnya kan riwa-riwi gitu. Betul kan. ya. Oke, baik. Terakhir ada yang mau disampaikan Pak Anto, Pak Fauzi, monggo. Ya, baik. Untuk sahabat suci semua ya, di sini kami menghimbau, mari Bapak Ibu sekalian yang belum melakukan perekaman KTPL ya, terutamanya pada putra-putrinya yang sudah berumur 17 tahun ataupun yang masih kurang dari 17 tahun bisa melakukan perekaman KTPL. Tapi jangan lupa juga tiap melakukan perekaman KTPL jangan lupa dilihat juga data-data di KK-nya. Seandainya ada perubahan email data dirubah sekalian gitu ya. Betul, istilahnya sambil menyelam minum susu. Betul. Pelajaran bahasa Indonesia zaman SD dulu. Pak Anto ada tambahan? Mungkin itu Pak Panji, itu tadi jangan sampai keliru sahabat-sahabat suci. Di kantor itu hanya melayani perekaman sama legalisir. Untuk urusan dokumen yang lain bisa dilakukan di Mall Mini Lingkar Timur sama Mall Mini Sukodono. Oke. Ya itu. Bukanya mulai mungkin diinfokan lagi. Jam 8. Jam 8 Pak. Tutupnya? Jam 8 sampai kalau sampai jam 2. Jam pelayanan sampai jam 3 Pak Fauzi. Iya, jam 3. Jam 3. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Weekend service juga ada hari Sabtu Minggu kami buka. Itu dua-duanya ya, di Lingkar Timur sama Mini MPP jam operasionalnya sama? Kalau WM service yang di Spenduk Capil aja. Kalau di Mini sama di MPP Lingkar Timur tutup Pak Panji. Iya, karena memang ya manusia kan ya. Iya, di situ. Operatornya juga butuh liburan gitu ya. Jangan nanti disindir orang. Kerja terus nggak pernah piknik. Banyak cicilan. Iya, betul. Baik, matur nuwun Pak Fauzi. Sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ngobrol dengan sahabat-sahabat dari Dukcapil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo terkait dengan KTPL ya. Dan tentunya untuk hasil rekaman audiovisual nanti bisa Anda cek di channel YouTube kami @suara_sidoarjo channel. Saya Panji masih bersama Anda dan kita nanti akan masuk di program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin 7 Desember 2020 di jam 11:05 waktu Indonesia Barat.